Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita boleh berkumpul bersama-sama dan dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini dan boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-140 dan pasalnya yang ke-141. Judulnya Pengaruh. Hidup Kristus adalah satu pengaruh yang makin meluas dan tiada batasnya. Satu pengaruh yang mengikat dia pada Tuhan dan kepada seluruh keluarga manusia. Dengan Kristus, Tuhan telah memakaikan manusia dengan satu pengaruh yang membuat manusia tidak mungkin hidup bagi dirinya sendiri. Masing-masing kita berhubungan dengan sesama kita manusia. Sebagian dari kebulatan milik Tuhan dan kita berdiri dengan selalu memikul kewajiban bersama. Tiada seorang manusia dapat berdiri terpisah dari sesamanya manusia karena kesentosaan masing-masing mempunyai akibat kepada yang lain-lain juga. Adalah maksud Tuhan supaya masing-masing orang merasa dirinya perlu bagi kesentosaan orang-orang lain dan berusaha memperbaiki kesenangannya. Ya, jadi tentang pengaruh pada saat Yesus berada di dunia ini, dia mempunyai pengaruh yang sangat luas dan tiada batasnya. Satu pengaruh yang mengikat dia pada Tuhan dan kepada seluruh keluarga manusia. Ya, dan masing-masing kita, ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain, bekerja sama, saling tolong menolong, ya. Ya, sebagai manusia itulah yang Yesus inginkan bagi kita. Karena pada saat Yesus berada di dunia, dia selalu menolong orang lain. Dia selalu melayani orang lain, ya. Tiap-tiap jiwa dikelilingi oleh satu suasana tersendiri. Satu suasana boleh jadi yang dipenuhi dengan kuasa percaya yang memberi hidup, keberanian dan pengharapan, serta yang harum dengan bau semerbak kecintaan. Atau boleh jadi suasana itu gelap dan dingin oleh kemurahan dan perasaan tidak puas, serta cinta akan diri sendiri ataupun meracun dengan corak yang membinasakan dari dosa yang disayangi. Dengan suasana yang mengelilingi kita, tiap-tiap orang yang kita pergauli dipengaruhi dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Inilah satu kewajiban yang daripadanya kita dapat melepaskan diri kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pakaian kita, tingkah laku kita. Meski air muka kita sendiri mempunyai satu pengaruh. Atas kesan yang demikian itulah bergantunglah buah-buah demi kegerakan hati yang disampaikan kepada orang, yang dengan secara demikian terdapat benih yang ditaburkan dan yang kelak akan menghasilkan buah-buah. Itulah suatu mata rantai segala peristiwa hidup manusia yang meluas entah sampai kemana dengan tiada pengetahuan kita. Kalau oleh teladan kita membantu orang-orang lain dalam menumbuhkan asas-asas yang baik, kita memberikan kuasa kepada mereka itu untuk berbuat kebajikan. Di pihak mereka sendiri akan dikeluarkannya pengaruh yang sama atas orang-orang lain. Dengan demikian, melalui pengaruh yang kita tidak sengaja itu, beribu-ribu orang dapat diberkati. Ya, jadi dengan setiap pengaruh baik yang kita sudah taburkan atau berikan itu kepada orang lain, biarlah segala apa yang kita sudah lakukan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau oleh teladan kita membantu orang-orang lain dalam menumbuhkan asas-asas yang baik, ya, sehingga orang lain bisa melihat dan mereka pun dapat mempraktekannya di dalam kehidupan mereka. Lemparkanlah satu batu kecil ke dalam danau, lalu terjadilah satu ombak, dan seterusnya ombak yang lain, dan yang lain lagi, dan sementara ombak-ombak itu bertambah-tambah, bulatan itu pun makin melebar, ya, sampai dicapainya pantai sendiri. Demikianlah halnya dengan pengaruh kita. Di luar pengetahuan kita untukpun kuasa kita, pengaruh itu berakibat berkat atau langkah kepada orang-orang lain. Ya, bila mana kita melakukan hal yang baik, maka itu akan menjadi berkat bagi orang tersebut. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau kejahatan, maka itu akan menjadi laknat bagi orang lain. Ya, inilah pilihan yang harus kita ambil, ya, bahwa kita harus menjalankan setiap kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tabiat itulah kuasa.
saksi yang pendiam dari satu kehidupan yang tiada mementingkan diri sendiri, dan beribadat membawa satu pengaruh yang tak bisa tertahankan. Dengan menyatakan tabiat Kristus dalam hidup, kita bekerja bersama-sama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanyalah dengan menyatakan tabiatnya dalam hidup kita, kita bisa bekerja bersama-sama dengan Dia. Dan makin lebar lingkungan pengaruh kita, makin banyaklah kebajikan yang dapat kita lakukan. Apabila semua orang yang mengaku berbakti kepada Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut teladan Kristus, serta menghidupkan asas-asas hukum Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, apabila tiap-tiap perbuatan menyaksikan bahwa mereka cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan cinta akan sesamanya manusia seperti dirinya sendiri, maka sidang akan mempunyai kuasa untuk menggerakkan dunia ini. Jadi tabiat itulah kuasa. Saksi pendiam dari satu kehidupan yang tiada mementingkan diri sendiri. Ya, apabila semua orang yang mengaku berbakti kepada Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut teladan Kristus serta menghidupkan akan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ya, maka itu akan menyaksikan hal yang sangat luar biasa bagi orang lain. Kita akan masuk ke pasal yang ke-141 dengan judul pemilihan teman sepergaulan. Kita harus memilih pergaulan yang paling baik untuk kemajuan kita dalam hal kerohanian dan mengambil keuntungan buat diri kita sendiri akan segala pertolongan yang kita dapat capai. Karena setan akan menghadapkan banyak halangan untuk membuat perjalanan kita menuju surga sesukar-sukarnya. Kita boleh jadi ditempatkan dalam kedudukan yang menyusahkan betul karena banyak orang tidak bisa membuat daerah sekelilingnya sebagaimana yang mereka suka. Tetapi janganlah sekali-kali kita membiarkan diri kita dengan sengaja di bawah pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk pembangunan tabiat orang Kristen. Apabila kewajiban memanggil kita hendak melakukan yang demikian, kita harus 2 kali lebih berjaga-jaga dan berdoa supaya dengan karunia Kristus kita dapat berdiri dengan tiada mendapat kecemaran. Ya, jadi sangat penting sekali dalam pemilihan teman sepergaulan. Kita harus memilih pergaulan yang paling baik buat kemajuan kita dalam hal kerohanian. Ya, bukan dalam hal yang dapat menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Dikatakan juga kita boleh jadi ditempatkan dalam kedudukan yang menyusahkan betul karena banyak orang yang tidak bisa membuat daerah sekelilingnya sebagaimana mereka suka. Ya, walaupun setan ya terus menyerang kita dengan berbagai hal, tetapi bila mana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita memegang akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan sanggup membantu kita. Dia akan mengirimkan malaikatnya untuk mengawali kita. Ya, begitu luar biasanya janji Tuhan kepada masing-masing kita, khususnya bagi orang-orang muda pada saat ini. Setan menggempur dari berbagai segi, ya, sehingga kita dikelabui, sehingga kita dininabobokan dengan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita. Ya, baiklah, kita boleh sadar dan kita boleh bangkit dan mengambil komitmen kita, ya, untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lot sudah memilih Sodom, ya. Kalau kita mengingat akan perjalanan Lot, ya, dia sudah memilih Sodom sebagai tempat kediamannya karena dia memandang lebih banyak kepada keuntungan duniawi, ya, yang akan diperolehnya daripada pengaruh-pengaruh batin yang akan mengelilingi dia dan keluarganya. Apakah yang diperolehnya sepanjang kekayaan dunia ini? Segala harta bendanya sudah dibinasakan. Sebagian dari anak-anaknya binasa dalam kebinasan kota yang jahat itu. Istrinya berubah menjadi tiang garam di pinggir jalan dan dia sendiri sudah dilepaskan, seolah-olah terus pada api. Bukan pula akibat pemilihan yang mementingkan diri sendiri itu berakhir. Di sini bahkan kerusakan moral sudah dijalankan dengan demikian rupa tabiat pada anak-anaknya sehingga mereka itu tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat dan dosa dan kebenaran. Ya, jangan sampai kita mengulangi kembali peristiwa daripada Lot dan keluarganya, ya, di mana sebagian anaknya sudah binasa, mana istrinya menjadi tiang garam di pinggir jalan. Ya, jadi hanya kesenangan duniawi yang dia pikirkan sehingga pada akhirnya binasa juga. Jadi kita harus meminta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat membedakan mana itu hal yang salah dan mana yang benar, ya, mana itu dosa dan mana itu kebenaran, mana yang baik dan mana
yang jahat. Ya, jadi perlu kita minta itu kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat menunjukkan itu kepada kita. Ya, dan biarlah kita terus berjaga-jaga dan bersedia karena waktunya tidak akan lama lagi. Ya, khususnya bagi orang-orang muda pada saat ini. Nyonya Ellen G. White terus menggambarkan kepada kita, ya, sehingga kita boleh sadar, sehingga kita boleh, ya, menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini. Ya, banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi biarlah kita hadapi itu dengan pertolongan Tuhan, dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan, ya, membantu kita, menolong kita, dan depannya sana ada suatu rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kita. Biarlah, ya, renungan pada saat ini, bacaan amanat pada orang muda kita boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita terus berkomitmen kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.